Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada video hari ini saya akan menganalisis materi bab 8 yaitu tentang manajemen data dalam sistem informasi kesehatan dan bab 9 tentang standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berkaitan dengan bab 8 yaitu Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS di RSX Kota Palopo. Dan jurnal yang berkaitan dengan bab 9 itu Evaluasi Rekam Medis Elektronik atau RME di RS Bethesda, Yogyakarta. Baiklah, kita langsung ke penjelasannya. Itu adalah latar belakang jurnal 8, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, evaluasi terhadap kualitas sistem informasi, dan layanan yang diberikan SIMRS untuk memahami tingkat kepuasan pengguna. Jurnal 9 itu transformasi digital dalam pelayanan kesehatan mendorong penerapan rekam medis elektronik atau RME yang terstandarisasi dan mampu bertukar data. Evaluasi implementasi RME diperlukan untuk memahami tingkat kesiapan rumah sakit. Baiklah, selanjutnya pengertian dari jurnal 8. SIMRS adalah sistem yang mendukung manajemen informasi rumah sakit, termasuk pengelolaan data pasien, layanan medis, dan administrasi. Jurnal 9. Rekam medis elektronik RME adalah sistem digital yang digunakan untuk menyimpan informasi kesehatan pasien, meningkatkan efisiensi pencatatan, serta mendukung analisis data medis. Selanjutnya, tujuan jurnal 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem informasi dan layanan dalam SIMRS serta dampaknya terhadap kepuasan pengguna. Jurnal 9 itu bertujuan untuk menilai sejauh mana RME telah diimplementasikan di RS Bethesda serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam transformasi digital kesehatan. Selanjutnya, permasalahan jurnal 8. Terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi SIMRS seperti kurangnya pemeliharaan sistem, kendala dalam pemanfaatan data, serta keterbatasan dalam interoperabilitas antar unit di rumah sakit. Jurnal 9. Yang pertama, kurangnya kesesuaian antara variabel dan metadata RME dengan standar Kementerian Kesehatan atau KMK. Dan yang terakhir, terdapat hambatan dari sisi kebijakan internal dan eksternal, infrastruktur, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, manfaat penelitian jurnal 8. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan SIMRS di rumah sakit, sehingga memberikan manfaat bagi manajemen rumah sakit dan pasien. Jurnal 9 yang pertama, memastikan bahwa RME dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Yang kedua, membantu rumah sakit dalam menyesuaikan RME dengan standar nasional. Yang terakhir, memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem RME di masa depan. Selanjutnya, hasil penelitian jurnal 8. Yang pertama, kualitas sistem memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna. Yang kedua, kualitas informasi yang dihasilkan SIMRS juga mempengaruhi kepuasan pengguna. Yang ketiga, kualitas layanan yang diberikan melalui SIMRS berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan pengguna. Jurnal 9 yang pertama, RS Bethesda sudah mengembangkan sistem informasi kesehatan sejak tahun 1992 dan menerapkan SIMRS pada tahun 2012. Yang kedua, tingkat maturitas digital rumah sakit berdasarkan survei digital Maturity Assessment 2023 adalah 4 atau terkelola kolaborasi. Yang terakhir, dari evaluasi variabel dan metadata RME ditemukan bahwa 32% sudah sesuai dengan standar KMK, 46% ada tetapi belum sesuai, dan 22% belum tersedia. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal 8.
Kualitas sistem informasi dan layanan dalam SIM-RS berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kesimpulan dari Jurnal 9 yaitu RS Bethesda telah menerapkan SIM-RS dan RME, namun masih ada hambatan terkait kebijakan, infrastruktur, dan SDM yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar nasional. Selanjutnya, saran Jurnal 8, rumah sakit perlu mempertahankan kualitas sistem informasi dan layanan SIM-RS. Yang kedua, evaluasi dan perbaikan sistem harus dilakukan secara berkala. Yang ketiga, pelatihan bagi pengguna perlu ditingkatkan untuk memastikan optimalisasi pengguna SIM-RS. Jurnal 9, yang pertama, rumah sakit perlu menyesuaikan RME dengan standar Kemenkes. Yang kedua, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur harus menjadi prioritas. Yang ketiga, optimalisasi fitur dalam RME untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pasien. Selanjutnya, kasus 3 tahun ke belakang, Jurnal 8, penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di RSX Kota Palopo, dengan fokus pada evaluasi implementasi SIM-RS selama 3 tahun terakhir. Jurnal 9 itu tahun 2020, implementasi RME di unit gawat darurat atau IGD. Tahun 2022, penguatan RME sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022. Tahun 2023, integrasi sistem RME dengan platform Satu Sehat untuk mendukung interoperabilitas data. Ini adalah referensi dari Jurnal 8 dan 9. Jurnal 8 itu oleh Odelia EM 2018, sedangkan Jurnal 9 dari Khalifa M 2013. Nah, itulah penjelasan tentang jurnal yang berkaitan dengan materi bab 8 dan bab 9. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.